problema pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Luar. Ya berbicara tentang pendidikan nih ya, waduh kalau untuk ngomongin soal pendidikan pastinya harus ada hal yang bisa untuk buat generasi bangsa lebih unggul. Nah di sini nih ada peran seorang guru yang sangat krusial nih untuk membimbing dan mendidik anak-anak bangsa kelak. Nah di dalam keputusan dari seorang Mendikbud nih ada Mas Menteri ya, membuat sebuah keputusan untuk membuat sekolah penggerak ya, di mana ada guru penggeraknya di dalamnya. Nah ini yang diaplikasikan di Merdeka Belajar, benar ya Bang Munir ya? Bukan benar lagi, tapi sebelum kita lanjut kepada itu ada Apa satu tuh? pantun. Oke, aku suka banget nih sama Bang Munir, selalu ada. Kalau gelati, katakan gelati, terbang tinggi hinggap di batang gelaga. Cakep. Kalau sudah didampingi seorang cowok ganteng dan 2 orang cewek cantik, Cakep. hatiku begitu berbahagia. Luar biasa, memang harus bahagia karena apa Bang Munir? Karena kita hari ini akan berkombur-kombur di Markombur bersama dengan saya Azifa Zarianis dan Haji Munir Nasution. Tentu pula satu ingatan bagi kita. ya, Tentu berbicara masalah guru adalah berbicara masalah dunia pendidikan. betul. Dunia pendidikan itu terbagi, ada yang sifatnya sudah kurikulum, Ya. ada yang eskul, dan ada juga. Karena guru ini judulnya aja ada pensiunnya. Tapi sebenarnya tak boleh pensiun. Kenapa gitu? Dimanapun boleh dia mengajar. Waduh, Bau luar biasa siapa, ya. berapapun boleh dia mengajar. Cuman kadang-kadang begitu kita tanya, macam mana kesejahteraan? Ada guru yang lu kan ya. Bingung ya Paham sendiri. lah. Sejahtera nggak ya selama ini gitu ya Iya. Bang, bertanya-tanya ya. Hari Tapi ini ya, ada satu hal yang istimewa. apa tuh Bang? Pertama kita hadir bersama. Siapa? Pakarnya ini guru penggerak ini, luar biasa. Siapa sih Kalau Bang? aku bilang tak tua ini, anak muda aku bilang. Oh gitu ya. Kalau Kalau Abang? bilangnya aku, kalau aku udah opung-opung. Oh, janganlah jadi ngaku-ngaku. Padahal tadi mau Mardimpo bilangin Siombing MPD CPS. Atau Iya. lebih kerennya dipanggil apa? apa? Mister Dipo. Waduh, ini dia. luar biasa ya kehadiran Bang Dipo di sini. Halo, apa kabar Bang? Sehat. Luar biasa. Siapa lagi? Satu lagi. Batang gelati. Cakep. Jangan diambil batangku ini. Cakep. Kalau sudah baju coklat orangnya cantik, awak pikir yang di hadapan awak sehari ini ya kan? Rupanya siapa Bang? Rupanya Ibu Mina Tiani MPD. Ini guru penggerak. Lebih kerennya Ibu dipanggil Ibu Mina. Jadi di sekolah Ya. SMA Negeri 11. Heeh. Kalau dia ditanya mana Ibu Mina, oh ya itu. Oh gitu ya. By the way kan Bang ya, tadi sama Bu Mina Abang pantun, sama Bang Dipo kok nggak ada pantunnya? Gimana nih Bang? Kalau kau ada satu Apa? batang kemuning atau kemuning batang kemuning, Cakep. jangan ditebang batang jati. Oke, Kalau cakep. sudah kau pakai baju kuning, aku pikir kalau tadi yang sini Sarini, yang sana gue pikir Asanti. Wah, memang luar biasa. Luar biasa ya Bang Munir ya. Kau suruh langsung pantun banyak-banyak, apa kita mau ngobrol ya? Wah adab ini, kita awali lah ngobrol kita apa dan bagaimana. Betul Karena sekali. topik kita hari ini adalah guru penggerak berkarya pendidikan Indonesia terdepan. Ini luar biasa. Luar biasa, Indonesia Bang, betul. terdepan. Betul sekali. garis Tapi besarnya. ngomongin soal guru penggerak pasti penasaran ya. Apa itu? Sebenarnya guru penggerak ini seperti apa dan manfaatnya seperti apa? Ini kita bakal saksiin nih Bang Munir. Ya. Sesaat lagi kita akan saksikan. Inilah dia visualnya. Dengan program Guru Penggerak, mindset guru akan semakin positif dan benar-benar memperhatikan perkembangan dan kelebihan serta keunikan setiap murid. Menjadi guru tidak hanya mendidik dan mendampingi siswa dalam ranah pengetahuan akademik, tetapi juga harus memperhatikan dan mendampingi murid dalam mencapai kebahagiaannya.
Murid juga harus diberikan keleluasaan dalam mengekspresikan setiap keunggulannya, seperti belajar harus diseimbangkan dengan menikmati pembelajaran melalui metode pembelajaran bermain, namun bersifat mendidik untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan. Dengan program Guru Penggerak, semakin banyak ide dan kreativitas yang dapat digali, baik dari murid maupun guru. Tentunya dengan kolaborasi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Program Guru Penggerak melahirkan guru yang berkebinekaan global, toleran, dan ber-DNA Indonesia. Selain itu, program Guru Penggerak semakin menyadarkan guru bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, namun menjadi sahabat, orang tua, sekaligus menjadi pendengar sejati bagi para muridnya. Saat ini hampir seluruh sekolah menjadi sekolah penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, termasuk di dalamnya kepala sekolah dan tenaga pendidik. Melalui sekolah penggerak akan melahirkan pelajar yang memiliki karakter serta menjadi murid yang selalu berinovasi. Nah, itu dia tadi ya, sebuah visual yang menggambarkan seperti apa sih guru visual itu, dan manfaatnya itu sangat banyak sekali ya, dimana bisa bermanfaat untuk menjadi ruang diskusi positif nih untuk para siswa berkolaborasi dengan para gurunya nih untuk menentukan seperti apa sih kira-kira dalam kata freedomnya ya, tapi nggak benar-benar freedom, ternyata dia harus bisa mengekspresikan apa yang dia mau dan apa goals yang dia inginkan. Nah itu dia kira-kira Bang. Tapi di samping itu juga, Apa tuh Bang? guru inilah kalau dia laki-laki dan perempuan, orang yang paling bisa menyembunyikan perasaan hati. Kenapa begitu? Di muka siswa tidak boleh ada tidak smile. Harus smile. Artinya Kenapa? dengan begitu semangat jiwa siswa untuk menghadapi kurikulum maupun pelajarannya dapat surprise. Kalau dia sempat merengut gurunya masuk, berserak muridnya ketakutan. Belum lagi nanti kalau marah-marah ya kan Iya. guru di dalam, jadi nggak nyaman ya para Jadi siswa ya memang Bang. guru ini harus inovatif, harus bisa berkolaborasi, harus bisa mengimprovisasikan suasana nuansa yang berkembang pada saat itu. Betul sekali. Lantas nih Bang, langsung kita tanyain Iya, ke boleh. narasumber kita yang sudah luar biasa yang hadir di sini nih. Aku mau nanya dulu nih sama Bang Dimpo nih. Oke Bang, melihat guru penggerak nih dalam yang dicanangkan di dalam sekolah penggerak ya, biasanya itu dicetuskan di dalam sekolah penggerak, ada organisasi penggerak, terus jadi ada guru penggeraknya gitu ya Bang. Nah, apa sih yang membedakan guru penggerak dengan guru-guru yang dahulu-dahulu sebelumnya gitu Bang? Kira-kira seperti apa nih? Ya, jadi Mbak Zizi, sebenarnya kalau menurut saya ya, dari dulu sampai sekarang semua guru itu adalah guru penggerak. Ya. Namun dengan hadirnya Mas Menteri, Mas Nadiem, maka menciptakan sebuah nama yakni program guru penggerak dalam guru penggerak. Kalau bagi saya semua guru itu adalah guru penggerak. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dari dulu ya sampai sekarang guru itu selalu memberikan yang terbaik dalam pendidikan. Dan ini juga bisa kita lihat dalam proses perubahan di dalam sistem pendidikan kita. Buktinya Indonesia bisa bersaing sampai ke kancah internasional. Dan saya pribadi sebagai guru yang masih muda mengapresiasi bahwasanya semua guru itu adalah guru penggerak. Itu yang pertama. Nah, kalau ditanya mengapa perbedaan guru penggerak sekarang dengan guru-guru yang lainnya. Sebenarnya itu ada di sistem ya. Karena memang kan untuk menjadi seorang guru penggerak yang memiliki sertifikat guru penggerak, itu tentunya melalui sebuah proses yang panjang. Betul. Mulai dari seleksi, melihat berbagai kriteria apakah kita layak dan sudah qualified untuk menjadi seorang guru penggerak. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi substansi ini yang terdiri dari ada seleksi esai, ada juga simulasi mengajar, dan pada akhirnya ada tes wawancara. Dan secara pribadi ya, kalau saya lebih sulit rasanya mengikuti seleksi program guru penggerak karena hampir 6 bulan Bang Munir, Mbak Zizi, daripada seleksi CPNS. Mungkin nanti Bu Mina akan menjelaskan. Dan dikatakan dia guru penggerak apabila dia sudah menyelesaikan program pendidikan. Dulu di angkatan saya,
Kalau di Medan kami angkatan pertama, tapi secara nasional dari Kemendikbudristek kita itu angkatan 2. Nah, itu kan dari seleksinya hampir 6 bulan tuh. Nah, kependidikannya di angkatan 1 sampai 4 itu 9 bulan. Model 310 jam. Sekarang sudah direvisi kembali karena kan salah satu juga mungkin ya keunggulan dari program guru penggerak ini ada selalu evaluasi dan refleksi. Dan sekarang sudah pendidikannya selama 6 bulan. Itu perbedaannya mulai dari angkatan 5 sampai yang sekarang. Sekarang juga sedang rekrutmen angkatan 9 dan 10 begitu. Jadi guru penggerak di zaman sekarang ini adalah guru yang senantiasa bergerak terdepan, memberikan inovasi dan selalu berdampak bukan hanya pada diri sendiri tetapi di ekosistem sekolah sampai orang lain juga bisa melihatnya. Dan perbedaan guru penggerak ini adalah dengan guru yang lainnya, guru penggerak selalu mengembangkan diri dan bukan hanya dirinya, tapi juga guru yang lainnya. Prinsip dari guru penggerak adalah maju bersama, hebat semua. Begitu. Baik, Luar biasa. ya. Cuman ada kata yang paling indah tadi. Apa tuh, Bang? Yang tak mau mencederai hati senior. Karena kenapa? Kenapa, Bang? Semuanya itu yang dulu dan yang sekarang sama-sama penggeraknya itu. Takut kualat sama guru yang lama. Ini Soalnya memang bergerak kan, Bang. Kita juga penggerak kan, Bang. tapi Bergerak-gerak begitulah. gitu Iya, ya. artinya begini. Apapun alasannya, Iya. jadinya Pak Dipo sebagai guru penggerak karena ada guru-guru yang lain di belakangnya yang Betul. mendukung. Iya. Kalau Betul enggak juga. sekali. Benar. Betul ya Pak Dipo ya? Benar, Bang Munir. Paham kita sama. Tanpa guru senior kami bukan Nggak apa-apa. ada. Sama Pak. Tanpa ada guru saya pun nggak ada apa-apanya di sini. Iya. Nah, Betul karena sekali. dasar base daripada ilmu yang kita terima. Nah, Iya, luar kemudian biasa ya, Bang. Kenapa tuh, Bang? tanya-tanya dulu lah. Tadi kan Pak Dipo, Apa tuh, Bang? Bu Mina ini. Kita tanya, Bang. Ayo, Nggak mungkin nggak pikir kita gua. tanya. Sudah ada di sini, Oh, sip, jangan mantap. dianggurin. Jangan Betul ya? dianggurin. Apalagi Betul, cewek cantik ya, betul, Bang ya? betul, betul. Oke, langsung deh kita ke Bu Mina nih sekarang ya. Bu Mina nih melihat ada sebuah gerakan di mana ada guru penggerak. Nah, lantas seperti apa sih visi misi untuk ke depan nih? Kira-kira apa sih input yang diberikan oleh guru penggerak dan outputnya seperti apa nih? Kira-kira seperti apa? Nah, kalau menurut saya guru penggerak ini suatu program yang luar biasa, Ya. khususnya di sayanya. Saya tidak menceritakan guru yang lain, Ya. tapi saya mau di sayanya saja karena saya takut ada ketersinggungan mungkin ya. Jadi mengikuti program guru penggerak ini seperti yang diceritakan Pak Mardimpu itu memang luar biasa karena susahnya itu juga yang saya rasakan dan hasilnya itu juga saya rasakan gitu loh. Kepada diri saya sendiri saya merasakan hasil yang berbeda ketika saya belum mengikuti program guru penggerak dengan sesudah mengikuti program guru penggerak ini. Tidak kepada yang lain, kepada diri saya dan murid saya serta teman rekan sejawat saya gitu loh. Jadi di program guru penggerak ini bukan hanya saya harus mengembangkan diri saya juga harus memberi dampak kepada siswa saya dan juga kepada rekan kerja saya. Itu yang pertama yang saya ambil. Jadi bukan hanya bergerak sendiri, kita harus bergerak semuanya gitu. Jadi outputnya seperti itu juga. Jadi yang dihasilkan itu siswanya juga harus ada dampaknya gitu. Sebelum dan sesudah saya mengikuti guru penggerak ini. Yang jadi dulunya yang sistem komando saya buat ternyata harus lebih kreatif lagi, aktif lagi seperti itu. Dan saya juga harus lebih banyak berinovasi dan berkreatif lagi untuk menciptakan siswa yang berinovasi lagi gitu dalam pembelajaran. Jadi ada input dan sama outputnya, siswanya dan sayanya gitu. Serta rekan kerja saya di sekolah itu juga harus ada dampaknya. Jadi program guru penggerak itu ke gurunya, ke siswanya dan rekan sekolahnya juga harus berdampak, Bang. Istilahnya tak boleh masing-masing lah ya. Enggak, harus Artinya tidak boleh. Kalau kerennya tak boleh one man show ini ya. Iya. Tak boleh main sendiri, harus saling berkaitan. berkaitan iya. Sekarang posisi Ibu di sekolah apa? Nah, aku mau tanya nih to the point. Sebagai guru kelas atau ketua pembimbing atau apa gitu? Atau wakil kepala sekolah Kok gitu? tahu, Bang? Langsung. Memang kalau Bang Munir Kak ada cenayang-cenayangnya. Jadi dia langsung tahu nih. Jadi kalau wakil kepala sekolah doanya sederhana aja. Apa tuh? Kalau dibelah batang dibelah, jangan batang ditulah-tulah. Saka. Kalau ini hari kita jumpa kepala sekolah, insya Allah tahun depan jadi wakil Kepala kepala sekolah sekolah dulu, jadi Bang. kepala sekolah. Amin, Iya. kita Doa kita aminkan itu. bersama. Jadi awalnya dulu saya mengikuti program guru penggerak ini, posisi saya masih di operator sekolah, Bang. Guru operator. Nah, ketika saya mengikuti program guru penggerak ini kan harus minta izin nih dari atasan saya betul. dulu. Ketika itu saya masih teringat atasan saya mengatakan, "Ibu sanggup?" Iya.
tanda kutip di hati saya sanggupnya mungkin karena kerjaan saya itu banyak, karena saya juga guru, Betul, tahu. operator Latar belakangnya pun tahu lah. Itu dia. Nggak diragukan lagi. Iya, ketika Ketua ada tim penggerak PKK lagi. Iya. Salah satu kelurahan. Waduh, berat ya. Iya. jadi ketika ada pemimpin saya bilang seperti itu, satu tantangan bagi saya gitu Amin, loh. ya Allah. Ternyata Bapak ini atau kepala sekolah saya yang dulu mungkin dia ragu ketika saya banyak kerjaan gitu kan, Bang. Tapi saya buktikan seperti yang diceritakan Pak Mardimpu tadi, seleksinya itu luar biasa, 6 bulan, terus pembelajaran itu butuh 9 bulan dengan kerjaan saya yang pada saat itu operator sekolah. Nah, ketika sudah mengikuti program guru penggerak, saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana. Artinya alhamdulillah, Alhamdulillah. itulah satu rahmat dari Tuhan atas kemauan kita yang tidak jenuh-jenuhnya, yang tidak mau istilahnya puas atas satu Betul. materi. Nah, jadi kita nggak boleh bosan, terus gali-gali, insya Allah semuanya akan kita ketahui kan gitu. Harus upgrade terus ya, Bang. Iyalah, Betul kalau Tidak nggak- berhenti di zona yang Iya, nyaman. iya. Ya, betul. Tapi ini sebenarnya apa sih kompetensi yang harus dimiliki nih dari seorang guru penggerak? Kira-kira mana Bang Dipo? Iya. Jadi Mbak Zizi dan juga Bang Munir ya, Iya. seorang guru penggerak itu pada akhirnya melalui proses itu tadi ya, proses seleksi sampai kepada hasil akhirnya, diharapkan seorang guru penggerak itu menjadi yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Betul. Ya, pemimpin pembelajaran baik di kelas ataupun di kelas yang lebih luas lagi begitu. Yang kedua, seorang guru penggerak itu memiliki kompetensi yang bisa mengembangkan diri dan orang lain. Seperti tadi Bang Munir katakan ya, not one man show, tapi kita maju bersama hebat semua, begitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah seorang guru penggerak itu harus mampu mengembangkan sekolah. Dan yang keempat, yang menjadi kompetensi seorang guru penggerak adalah harus mampu mengembangkan manajemen sekolah. Jadi itu yang menjadi keunggulan dari seorang guru penggerak serta merta dimiliki oleh seorang guru penggerak. Dan tentunya itu semua didapatkan melalui proses yang panjang. Kita tidak hanya berorientasi pada the final one, hasil akhir, tetapi kita juga berorientasi terhadap bagaimana proses itu berlangsung. Itu akan membentuk sebuah hasil yang sangat memuaskan, menjadi seorang guru penggerak yang berdampak bagi pendidikan, Bang Munir, Mbak Ya, Zizi. ini luar begitu. biasa. Jadi pola pemikirannya begitu cerdas. Doaku cuma satu dalam pantun. Apa tuh? Kalau kerak, katakan kerak, jangan Cakep. diambil si binatang lokal. Kalau ini hari kutemui guru penggerak, insya Allah beberapa tahun lagi jadi staf ahli Menteri Pendidikan. Wah, kayaknya lebih cocok itu kayaknya Bang Dipo. Jangan lupa sama kita ya. Iya, jangan lupa kami. Iya. Ya siapa tahu benar ya. Apalagi kalau untuk melihat kemampuan dari guru penggerak ini Iya. harus bisa manajemen ya Betul. Bang ya. Dan ini pasti kalau misalnya seandainya nih Bang Dimpo jadi staf ahli menteri, ini pasti manajemennya tuh bagus banget ya untuk dunia pendidikan. Tapi nanti pastinya. nanti Kenapa? Ji, jangan kita kupas-kupas dulu. Oh, nanti iya. dibit-bit orang dia. Iya, jangan Biar dulu dulu. ya Bang, kita keep dulu ya. Tapi yang jelas ya Apa begini, tuh, Bang? kepada kita pesankan juga kepada guru-guru kita, khususnya seluruh pendidik, apakah itu judulnya honorer, apakah P3K atau katakanlah aparatur sipil negara atau juga guru kontrak, kalian tidak boleh patah semangat. Maju dan maju demi mencerdaskan anak bangsa. Republik Indonesia yang kita cintai ini, suku khususnya Sumatera Utara, itu dia. Nggak boleh patah semangat, harus maju-maju terus. Bisi-bisi aja kalau ada kekurangannya, tak boleh riak-riak kan gitu kan. Itu dia, itu betul dia. Bang. Aduh kalau Bang Munir Alhamdulillah. memang ya, pandai kali mengumbang dia. Gimana? Tapi yang jelasnya Ji, Apa tuh, Bang? yang jelasnya kerakap batang kerakap, Cakep. jangan tebang batang bertimun. Banyak kali kita bercakap, elok kita dengarkan musik sambil kita minum. Nah, Bolehlah sekali-sekali kita dengarkan Iyalah. lagi ya. Inilah dia persembahan dari RME Band. Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini, mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan
Segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Apapun boleh dibicarakan, apapun boleh diucapkan, apapun boleh dikupas, tapi sifatnya jangan propaganda, harus tetap pada koridor kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju banget Bang Munir. Makanya kita berkombur-kombur tapi selalu ada makna di dalamnya ya pasti Iya, ya Bang. Betul. tapi ada pertanyaanku yang Kenapa nih? agak berkecamuk di pikiran. Silakan diutarakan biar gak berkecamuk Inilah terus dia, Bang. biar jangan jadi gosip dan tidak juga gagal paham. Baik. Begini Pak Dipu, Iya, begini Bang Bu Munir. Mina. Iya Bang. Macam bapak-bapak, ibu-ibu guru yang sudah punya akreditas sebagai guru penggerak, Iya. ataupun sudah mendapat sertifikat guru penggerak. Iya. Ini bagaimana? Kawan-kawan yang belum mendapat, apakah harus mengikutinya, harus punya sertifikasi, harus ini, dan bagaimana pula bagi guru penggerak yang sudah punya sertifikasi? Hal lain kan, apakah itu tidak mempengaruhi? Nah, ini biar supaya kawan-kawan guru tidak galau semuanya. Iya, betul. Nah, ini dia. Saya duluan ya, nanti Iyalah. Bu Mina. Silakan Bang. Iya, jadi Silakan dijawab. iya, jadi begini Bang Munir dan kita semua ya, terutama untuk guru-guru, seluruh guru di Indonesia ini, Betul. tolong diingat kalimat-kalimat saya ini. Iya. Yang pertama sekali yang mau saya sampaikan, saya sebagai guru yang masih muda boleh dikatakan masih harus banyak belajar dalam segala kondisi tentunya ya Bang Munir ya. Ikutlah program guru penggerak. Banyak hal, banyak perubahan yang positif yang bisa kita dapatkan dengan program ini. Saya pribadi sangat bersyukur menjadi bagian dari program guru penggerak ini Bang Munir. Nah, masalah yang tadi pertanyaan dari Bang Munir ya. Saya bersyukur karena memang saya dari program guru penggerak tidak ada perkuliahan dan puji Tuhan sekarang lulus sertifikasi pendidik profesional. Saya baru lulus di tanggal 27 Desember Bang Munir. Jadi saya tidak ada perkuliahan sama sekali, tetapi karena saya mengikuti program guru penggerak dan sudah punya sertifikatnya, itu otomatis di dalam SIM PKB kita terpanggil dalam PPG dalam jabatan. Jadi saya tidak ada mengikuti perkuliahan, namun saya ikut ujian akhir dan saya dinyatakan lulus dan saya tidak mengikuti perkuliahan apa-apa. Dan bagi guru-guru yang sudah sertifikasi, boleh juga mengikuti program guru penggerak. Terutama bagi para pegawai negeri ya, Bang Munir ya. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat bagus menurut kami. Menurut saya pribadi juga begitu. Setiap guru yang sudah bersertifikat pendidik tapi belum menjadi seorang guru penggerak, mungkin untuk jenjang karir harus dipikirkan. Karena apa? Sekarang untuk menjadi kepala sekolah regulasinya sudah ada loh. Iya, betul. Ya. Untuk menjadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak Bang Munir. Untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan itu juga sudah disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim di kesempatan yang sudah lalu. Mungkin boleh ditonton di episode berapa itu ya, saya lupa, mungkin nanti boleh disaksikan. Dan itulah keuntungan kita. Menjadi guru penggerak itu suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya sendiri karena mengantarkan saya menjadi seorang guru profesional yang bersertifikat pendidik dan sudah tersertifikasi. Baik, terima Begitu kasih. Bang Munir. Enjoy awak dengar ya. Cuman ada pertanyaan lagi, ini menjurus ini. Waduh, dia Tadi mengkerucut lebih bahaya nih. Macam Pak Dipo enak, saya masih muda gini. Bagaimana yang usia, batas usianya udahlah. Kan ini kan ada juga. Iya, ada. Apakah ada pembatasan? Ada Bang Munir. Jadi itu dia biar paham juga kan. Kriterianya apa sih sebenarnya gitu ya Iya. mungkin ya bisa dijelaskan. Oke, nah untuk menjadi guru penggerak itu kan persyaratannya ada. Kalau di Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022, boleh dibaca para guru di seluruh Indonesia, biasakan kritik teks, Iya. jangan memberikan komentar terlebih dahulu, tapi kita harus membiasakan literasi dulu. Iya, betul. Nah, jadi Bang Munir, terutama bagi para guru, yang pertama sekali kriterianya adalah di peraturan itu ada semua, di regulasi ada semua. Yang pertama, guru mengajar minimal 5 tahun dan sudah terdaftar di data pokok pendidikan Kemendikbud. Itu akan otomatis terpanggil di SIM PKB kita, di akun SIM PKB kita, dan kemudian ketika ada undangan di akun SIM PKB-nya kita sebagai seorang guru,
maka kita ikuti seleksinya. Mulai dari seleksi administrasi ataupun berkas, kemudian seleksi substansi yang terdiri dari ada simulasi mengajar, mengunggah RPP terlebih dahulu, dan hingga seleksi wawancara, dan pada akhirnya nanti mengikuti proses pendidikan yang model 310 jam itu. Dan ketika sudah semua diikuti seleksi ini, pendidikan ini yang dari setiap pendampingan individu ada namanya, kemudian ada lokakarya, dan setiap modul dikerjakan ada pretestnya juga dan postesnya Bang Munir. Jadi memang benar-benar diciptakan untuk menjadi seorang guru yang profesional, dan pada akhirnya selesai itu baru menerima sertifikat seorang guru penggerak begitu. Dengan catatan siap dipakai bukan siap pakai bukan siap untuk dipakai kan gitu kan. Iya, betul, jadi harusnya kemanapun. Nah. Betul sekali, dan ini kita sedang menyaksikan visual ya tentang bagaimana sih program dan apa aja sih yang dilakukan oleh guru-guru penggerak nih Bang Munir nih. Di sini melihat ya bahwa memang kita sebagai murid diberikan ekspresif ya untuk melakukan apapun yang sesuai dengan, tapi tetap dengan koridor yang ada gitu ya Bang ya. Betul sekali. Dan sebenarnya kalau melihat hal ini gitu ya, berarti kan ini apakah difokuskan nih kepada anak muridnya gitu. Misalnya melihat oh kayaknya anak ini potensinya di sini nih. Jadi kita harus push dia ke sini gitu. Gimana nih kira-kira kalau Kak Mina sendiri gimana? Kalau dari anak siswa itu terlebih dahulu kita harus tahu kemampuan dia itu di mana, minat dia itu di mana gitu loh. Jadi tidak seperti yang dulu kita memaksakan kehendak gurunya. Guru kurikulum mengatakan seperti ini, misalnya harus bisa seperti ini, kita paksa anak itu harus bisa. Tetapi ternyata setelah mengikuti program guru penggerak ini kita harus tahu kemampuan anak ini di mana sih. Anak ini kinestetik atau audiovisual atau dia bidang yang mana ketika mengikuti materi saya, yang mana yang cocoknya gitu loh. Saya kan guru olahraga nih Bang. Iya Bu. Jadi kenapa lah Ibu kasih tahu sama saya? Ya Allah ya Rabbi. Iya, ada informasi. Iya Bu, Ibu. jadi kan dulu kebetulan kami satu alumninya sebenarnya. Iya. Diam-diam aja Bang Munir, pantas. Jadi dulu kalau misalnya olahraga tuh hanya di praktek doang, di push harus bisa gitu. Nah, tetapi sekarang tidak bisa kita paksakan kehendak anak itu harus bisa. Harus bisa melakukan praktek ini gitu loh. Tapi apa solusinya? Kita cari di mana kemampuan anak ini. Misalnya dia kita buat portofolio. Tadi saya melihat gambar Pak Mardimpu tuh buat portofolio. Gara-gara saya sering berkolaborasi dengan Pak Mardimpu, saya ambil ilmu dia, saya buat desain anak saya itu buat portofolio. Saya tampilkan si anak itu untuk menampilkan hasil dari portofolio mereka, ditampilkan ke depan siswa. Ternyata anak itu mampu dalam berbicara, mengeluarkan pendapat dengan teori, misalnya sepak bola. Nah, kan tidak semua siswa harus bisa, harus kita paksa harus bisa bermain. Ada siswa memang dia pandai berbicara, pandai dalam teori gitu. Kalau dulu kan memang saya sering memaksakan harus dan harus. Sekarang tidak seperti itu lagi. Ada solusinya, anak yang pandainya ini apa gitu. Apa yang harus kita perbuat sebagai guru. Jadi guru itu harus punya inisiatif dan harus kreatif lah dalam mengembangkan bakat anak itu sendiri gitu Mbak Zizi. Baik, artinya berarti nggak ada lagi pemaksaan dari orang tua yang menginginkan anaknya tuh harus nanti ke depan jadi ini gitu ya. Terus anaknya yang nggak mampu gimana gitu ya. Artinya nggak ada lagi pemaksaan gitu ya Bang ya? Nggak ada. Atau Karena gimana kenapa? nih? Mesti berdasarkan talenta, Iya. berdasarkan apa yang diminati. Iya. Cuma pula nggak bisa matematika, disuruh matematika dipaksa ngantuk ah. Itu kalau dulu kan zaman dulu kita harus mampu menguasai semua pelajaran. Ada berapa pelajaran, mata pelajaran ya dikasih sama guru, ya kita harus bener-bener balance nilainya. Oh kalau mau masuk ke fakultas ini lagi ya kan harus nilainya 80 semua nih gitu. Harus ada kategorinya. Sedangkan kalau sekarang berarti nggak seperti itu ya. Penilaiannya seperti apa nih kira-kira kalau Bang Dimpo sendiri nih? Iya, kalau dari saya ya, yang saya perhatikan, yang pertama kita perlu garis bawahi bahwasannya sifat guru penggerak itu adalah kolaboratif. Itu dia. Nah, kolaboratif dalam hal apa? Seorang guru penggerak tidak hanya berkolaborasi dengan sesama guru, tetapi guru penggerak juga atau guru-guru di sekolah itu berkolaborasi dengan orang tua. That is the power of parenting.
Jadi ada parenting yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua untuk itu tadi mencapai goals tadi yang Mbak Zizi Diinginkan ya. sampaikan. Nah, kemudian bagaimana sampai kepada penilaian tadi Bu Mina juga sudah menyampaikan sebenarnya ya. Ya ini kan pembelajaran sekarang sesuai dengan di kurikulum Merdeka ya sedikit ya. Mungkin ini harusnya di pembahasan Berbeda. di next episode mungkin. Oke. Tapi tidak apa-apa karena guru penggerak itu senantiasa bergerak dan belajar terus gitu ya Bang Munir ya. Bentar loh. Ya. Kenapa harus naik? Berarti minta Nanti minta ada lagi. Ada lagi. Kita catat Bang. Pokoknya kita undang lagi. yang akan naik. Jadi optimis. Jadi ada apa? Berarti minta lagi. berarti Bang, jadi guru penggerak itu harus optimis Amin, dan mudah-mudahan. harus visioner Yes. Bang. Betul ya? Itu bisa saya tangkap loh dari bahasan ini. Baik, mungkin lanjutkan kali ya. Tadi Bu Mina sudah menyampaikan ya, dan tadi juga di visual sudah kita saksikan ya. Itu adalah pembelajaran yang saya praktikkan, itu adalah best practice pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memetakan murid berdasarkan minat dan bakatnya. Saya memperhatikan gaya belajar mereka, apakah auditori, visual, atau kinestetik. Saya juga memperhatikan background-nya, latar belakang peserta didik, dari keluarga yang baik-baikkah atau bagaimana. Memang menjadi seorang guru itu sangat mulia, luar biasa ya Bang Munir ya. Dan selain latar belakang peserta didiknya yang kita perhatikan, kita juga sebelum merancang asesmen ataupun penilaian itu harus memperhatikan profil daripada si muridnya. Jadi ketika kita membelajarkan mereka dengan berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakatnya, ya tentunya penilaian tentunya juga berdiferensiasi begitu, Mbak Zizi begitu. Nah kalau sekarang kan yang pasti penilaian acuan itu ada patokan, ada standar untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Memang setiap perguruan tinggi negeri kan punya standar ya. Betul. Itu pasti. Apakah melalui jalur portofolio atau sekarang kan PMB ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru itu ya tetap. Itu standar daripada penilaian itu tetap ada. Masih tetap seperti itu ya? Ya, ibaratnya kalau di perguruan tinggi itu adalah passing grade. Ya. Ada harus yang dipenuhi oleh si murid supaya bisa dinyatakan sebagai seorang mahasiswa di Universitas X begitu. Nah, kalau di sekolah ya kita tidak seperti dulu lagi, seperti yang dikatakan Ibu Mina tadi, penilaian itu kalau zaman dulu saya pernah mendengar begini. Kamu diam, nilaimu ada di ujung pulpen saya, begitu kan? Saya sekarang begitu. Saya selalu mengingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kamu itu guru, kita itu guru, pendidik. Menuntun murid, bukan menuntut murid. Dan tentunya saya yakin ketika kita menuntun murid dan menilai mereka berdasarkan minat dan bakatnya, saya yakin kok Bang Munir, Mbak Zizi, mereka akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Saya bukan cuman sangat mengidolakan seorang Ki Hajar Dewantara, tetapi semoga saya bisa menjadi Mardimpu Ki Hajar Dewantara si Hombing begitu. Kelak saya bisa mengembangkan pendidikan itu ya benar-benar berorientasi kepada murid. Artinya filosofinya Ki Hajar Dewantara itu kan menghamba pada murid. Kita bukan menjadi budak, kita bukan menjadi pembantunya murid, tetapi kita benar-benar menjadi pelayan dan pendengar sejati bagi murid kita. Jadi saya yakin saya juga belajar dari para guru-guru, apalagi guru-guru yang senior itu memberikan banyak pemahaman bermakna bagi saya Bang Munir. Jadi di situ letaknya penilaian tidak hanya berdasarkan akhir, tetapi tadi seperti yang saya katakan, kita harus beracuan pada proses yang sudah dilaluinya. Setiap proses yang dilakukan itu memiliki nilai, bukan hanya angka, tetapi nilai-nilai dalam menjalankan kehidupannya kelak. Sehingga dia bisa menjadi seorang murid yang bahagia, yang mencapai cita-citanya. Begitu, Mbak Zizi. Jadi ada mindset yang diubah ya Bang ya? Saya pun teringat para katakanlah sepuh-sepuh pendidik yang luar biasa. Ada Ki Sugondo, Kartoprojo, itu semua ada. Dan juga deklarator proklamasi pada saat untuk Sumatera Utara. Saya pahami betul itu. Ada Ki Musman, banyak hal gitu. Kenapa? Yang paling saya simpatik sama Pak Dipo ini satu hal. Tut Uri Handayani dia pegang teguh. Luar biasa. Karena jarang ya kita kenapa temukan sih seperti itu. Pemerintah kalau memang mengizinkan saya Dipo bla 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 Ki Hajar Dewantara bla 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 kan gitu kan. Pakai Ki Hajar Dewantara. Nanti kita hubungi ahli warisnya Pak Dipo. Tenang aja Pak Dipo. Luar biasa. Memang kalau ngomongin soal guru penggerak ini ternyata banyak sekali yang kita pelajari ya. Jadi ternyata dalam mindset saya nih ya, ini jujur aja di awalnya saya berpikir
istilah dengan merdeka belajar. Artinya ini anak-anak ini dikasih freedom gitu, yang nuntut dia itu siapa gitu ya, yang nuntut dia untuk belajar ini siapa, dan ternyata di penggerak ini sebenarnya adalah untuk memberikan lebih ekspresif lagi ya gitu ya. Nah, lantas ini melihat kinerja dari guru penggerak ini yang sebegitu banyaknya ini ya. Nah, ada nggak sih target-target yang memang harus dicapai seorang guru penggerak di setiap tahunnya gitu? Kira-kira gimana nih kalau Kak Mina sendiri? Bu Mina, ya. Kalau saya berpendapat tentang merdeka belajar itu, merdeka ke siswanya itu bukan berarti merdeka Sebebas-bebasnya, sebebas-bebasnya. betul. Kita guru harus terjun juga di situ, menuntun mereka gitu loh. Bukan membiarkan mereka kelas kosong, yang penting merdeka, nggak seperti itu gitu. Wajib kita juga harus berada di situ, berada di posisi murid. Lalu kembangkanlah yang merdeka bagaimana yang mereka inginkan. Ini contoh di mata pelajaran saya ini ya. Saya ketika saya mengatakan saya ada gerakan seperti ini, kalian bebas memilih musiknya bagaimana. Gerakan dari saya 1x8, kalian bebas memilih 2x8, terserah, bebas, merdeka. Ya nanti penilaian tergantung kalian, hasil yang kalian buat. Nah jadi siswa itu pun merdeka dalam berpikir, berimajinasi dalam gerakan yang bagaimana mereka buat, walaupun dari dasarnya itu dari saya kita, memberikan gitu loh. Jadi tidak ada tuntutan dari saya harus seperti saya ya, nggak lagi seperti itu Mbak. Jadi musiknya terserah, hitungannya terserah, yang penting hasilnya itu berdasarkan kemampuan si murid gitu loh. Jadi tidak ada paksaan dari saya lagi, itu merdekanya yang di sayanya gitu loh. Artinya lebih eksploratif ya, mereka harus diberikan kesempatan ya untuk gimana sih cara mengembangkan diri gitu ya. Pas benar. Waduh, Yang paling stylenya itu, yang paling spesifikasinya, apa tuh? jadilah kamu dirimu sendiri, jangan kau cetak dirimu menjadi orang lain. Nah, itu Betul. dia. Tapi perlu ada role model tentunya, makanya harus ada gurunya gitu ya. Ternyata Bang? banyak. Boleh, silakan. Iya, sebelum nanti saya tambah sedikit ya. Sebenarnya merdeka itu kan juga adalah sebuah alur, Betul. konsep. Iya. Merdeka itu M-nya memulai dari diri. Iya. Kemudian E-nya eksplorasi konsep. Kemudian R-nya adalah kita berkolaborasi ataupun melakukan refleksi. D-nya kita demonstrasi kontekstual. Di E-nya elaborasi pemahaman. K-nya adalah koneksi antar materi. Dan A-nya adalah aksi nyata. Itu sebuah alur merdeka. Dan kita mengembangkan proses pendidikan berdasarkan alur itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mina ya, alur merdekanya ya kita tetap memfasilitasi dan mendampingi murid. Tetapi artinya kita bukan menjadi seorang guru yang memiliki fungsi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Tetapi kita adalah partner mereka. Kita bukan hanya sebagai gurunya mereka, tetapi kita juga adalah sahabat bagi murid itu. Dan seorang guru sejati harus mendengarkan murid-muridnya. Sehingga kita benar-benar ya berorientasi kepada murid. Kebahagiaan murid itu yang harus kita utamakan. Itulah mengapa tadi saya ungkapkan, menghamba pada murid, kita membantu, memfasilitasi dan mendampingi mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan kemudian tadi Mbak Zizi, apakah ada target dari guru penggerak? Saya sendiri berpikir target itu adalah sebuah pencapaian yang dilakukan melalui perubahan dari hal kecil. Dari hal kecil. Semua orang bisa melakukan perubahan dari hal kecil. Tapi tidak semua orang bisa melakukan perubahan yang besar. Tapi ketika kita semua melakukan perubahan-perubahan yang kecil yang memberikan dampak positif, yakinlah kapal besar yang berlayar yang bernama Indonesia, pendidikan Indonesia terdepan akan semakin terdepan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Jadi target kita adalah kita semakin memperbanyak inovasi. Kita semakin memperbanyak best practice ataupun praktik-praktik baik dan juga inovasi dalam pembelajaran serta di pendidikan. Nah, tadi ada visualisasi itu murid-murid bagian daripada target saya. Semester ini target saya, murid harus saya belajarkan dengan menggunakan platform media sosial. Jadi dulu saya pernah suatu saat kaget di media sosial saya itu penuh. Kok banyak sekali notifnya saya tidak bisa membuka, rupanya dulu saya tidak mengenal yang namanya TikTok, Bang Munir. Iya. Saya paling tidak bisa itu menari, mohon maaf. Itu tadi, tapi saya kan juga murid. Kalau kita hubungkan ini ke peserta didik ya, saya juga murid. Nah, murid saya belajarkan dengan menggunakan TikTok, Bang Munir. Itu salah satu bagian dari Merdeka Belajar. Jadi Mereka tidak selalu benar, ya? mereka tidak selalu mengumpulkan tugas harus ditulis tangan, harus dibuat begini, tidak. Oke anak-anakku, semua kalian punya TikTok ya.
Laki-laki dan perempuan sudah saya cek satu-satu loh, saya bilang. Nah, Bapak buat model duet, saya buat model. Saya kan guru geografi di SMA Santa Maria Medan ya Bang Munir ya. Saya buat coding-coding sederhana. Konsep esensial geografi, jaket paman lo di karung. Itu salah satu teknik ataupun alur merdeka yang saya terapkan ke peserta didik saya. Konsep yang pertama adalah, jadi saya buat duet nih, di TikTok kan kita bisa model duet. Dan sampai sekarang saya kembangkan itu adalah salah satu praktik pembelajaran yang baik yang bisa kita bagikan di media sosial kita. Saya tidak mau unggul sendiri, saya tidak mau one man show, tetapi saya mau itu di ATM oleh guru-guru lain dan untuk memajukan pendidikan. Begitu. Baik, jadi artinya memang kita harus mencari celah-celah dari mana aja kita bisa belajar ya. Benar. Itu dia. Jadi Tapi ya Bang, yang jelasnya Ji, apa tuh? sayang kali kita. Kenapa? Pak Dipo ini, tadi kan doaku kalau bisa ke depannya dari staf menteri pendidikan, staf ahli kan. Iya. Sebelum sampai ke sana, maunya DPRD provinsi maupun DPRD Kota Medan berpikir, ambillah para pakar-pakar dan ketua dewan pakarnya. Beliau ya. Iya, ada aturannya, memang ada aturannya. Memang ada ya Bang ya. Di nomenklaturnya pun ada untuk dewan pakar, itu diambil yang dari masyarakat independen yang memang pada bidangnya. Nah, itu dia. Oke, nah itu dia ya. Semoga ya Bang, Bukan benar-benar. tanggung boy, 25 juta. Kita jangan bahas itu sini, nanti Aku aja udah kita tahu. bahas. Tak, Oke. maka pakai tutup gini aku. Oke, baiklah. Dan tidak terasa ya Bang Munir, ini saking serunya pembahasan kita tentang Iya. guru penggerak ya. Jadi ternyata kita sudah ada di segmen terakhir ini Yalah, Bang. kita Sudah dengarkan lah 1 pula jam ya. closing statement mereka Betul, masing-masing. kita harus ya. mendengarkan kira-kira harapan seperti apa sih yang diinginkan oleh kedua narasumber kita nih. Apa yang menjadi harapan kira-kira Iya. untuk guru penggerak ke depan seperti apa nih? Kita mulai dari Kak Mina dulu. Harapan saya bagi guru-guru yang belum mengikuti program guru penggerak ini, ikutlah karena banyak manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita berkolaborasi dengan para guru-guru yang lain. Tidak hanya kita di zona nyaman, tetapi kita harus bergerak dari zona nyaman tersebut biar kita bisa melihat dunia pendidikan ini tidak hanya di sekolah saja, tetapi di dunia sekolah yang di luar gitu. Jadi tiada kata terlambat untuk belajar dan berbenah diri. Luar biasa. Mungkin sedikit ya, singkat, padat, dan jelas ini kepada Bang Dimpo. Kira-kira harapannya seperti apa? Singkat, padat, dan jelas ya Bang, silakan. Ya, harapan saya untuk seluruh guru-guru di Indonesia, yang guru penggerak juga, perubahan memang tidak selalu kita inginkan. Tetapi yang sejati itu adalah perubahan. Maka bagi guru-guru mari tetap berinovasi, lakukan dampak mulai dari hal kecil dengan cinta yang besar, pasti akan memberikan dampak yang besar bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih banyak kepada Bang Dimpo dan juga Kak Mina yang sudah hadir di sini untuk membahas topik menarik kita, yaitu guru penggerak berkarya pendidikan Indonesia terdepan. Bang Munir juga terima kasih banyak Iya, sama-sama. ya. Kita harus Cici. pamit undur diri dari hadapan pemirsa di Yang rumah. jelasnya untuk menutup daripada rangkaian acara Silakan. ini. Jangan kalian diam-diam aja nyanyi kalian. Oke. Ngomong kali. Baiklah, kita tutup dengan persembahan dari RRQ dan